Kita ketemu lagi, Lampir. Rupanya kau tidak bosan-bosannya membuat kerusakan di muka bumi ini. Kurang ajar. Aku tidak punya urusan denganmu. Kenapa kau ikut campur? Kau kira cemeti yang kau curi itu milik siapa? Berikan padaku. Lepaskan aku dulu. Bukankah kau orang sakti? Buka sendiri kalau bisa. Lepaskan. Aku tidak bisa memberikan cemeti ini jika jaringmu masih menjeratku. Kau licik, Lampir. Kau pasti tidak akan memberikan cemeti itu padaku. Dan kau akan kabur apabila aku lepaskan jaring ini. Lepaskan aku dulu. Jangan banyak omong. Baik. Tapi berjanjilah. Kau akan menyerahkan cemeti itu kepadaku. Ya, buka dulu. Aku janji. Aku akan menyerahkan cemeti ini. Kau memang tidak bisa dipercaya, Lampir. Kau selalu mengingkar janjimu. Aku tidak akan memberikannya dengan mudah. Baik, kalau itu yang menjadi keinginanmu. Ya Bati, Ya Majid, Ya Rashid, Ya Karim, Ya Latif, Irhamna birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Tolong, Kiai. Tolong. Biarkan aku hidup, Kiai. Ampun. Ampun, Kiai. Sembara. Sembara. Suara insu. Hang lebur ing bayu.
Margo Aji Sasmito, Aji Safaat, La ilaha illallah. Sembara, kau dengar suaraku? Saya dengar. Siapakah Jalma Agung dengan Aji Sasmito Pangrungu? Aji Syafaat la ilaha illallah. Gurumu, Ki Ageng Jembar Jumantoro. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembara, apa yang terjadi antara kau dengan Mak Lampir? Katiwasan guru. Dia berhasil merampas cemeti Amarasuli. Pelajaran yang kedua kali untuk kamu. Di mana kau berada sekarang? Di bumi Pasundan. Sedang mencari Mak Lampir untuk merebut cemeti itu kembali. Sembara, datanglah ke padepokanku. Ada sesuatu yang akan kusampaikan kepadamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada apa guru memanggilku? Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Ngomong sama siapa, Sembara? Sembara! Minumlah. Aku ramu sendiri untuk luka dalammu, Lampir. Luka dalammu sangat berat juga. Terima kasih, Kakang. Jika terlambat, mungkin aku sudah hancur, Kakang. Akan kurawat kau sampai sembuh. Dan kita serbu Ki Ageng Jembar Jumantoro untuk menuntut balas. Tidak, Kakang. Aku sudah tidak betah lagi di sini. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Mungkin aku bisa membantumu. Aku menyembunyikan Farida di istana muridku. Ki Bajul Denta di Kedung Dalam. Bajul Denta, siluman buaya itu? Ya, aku ingin segera melihat keadaan Farida. Orang-orang dari aliran putih, semuanya sedang berusaha mencari Farida. Aku khawatir salah seorang dari mereka mengetahui persembunyian Farida. Aku tak tega melepaskan kau pergi sendiri. Aku antar kau istirahat dulu di istanaku. Di Gunung Slamet. Entah di mana Sembara sekarang. Ia sedang mengejar Mak Lampir yang dicurigai menculik Farida. Lama tidak mendengar kabar beritanya. Tahu-tahu Panglima Kumbang muncul membawa 2 makhluk jin yang ingin belajar ilmu agama. Diperintah Sembara katanya. Muridmu itu sangat luar biasa, Kakang. Kita tidak salah memilih dia untuk menghadapi Mak Lampir. Guru, tolong. Guru. Baca asma-asma Allah dan mohon perlindungan. Bersembunyilah. Ya Allah, ya Ahad, ya Somad. Kau rasakan kehadiran hawa panas dari kekuatan setan bidara. Ya, kita tunggu saja siapa yang datang. Mak Lampir. Siapa temannya itu? Sepertinya Ki Bandang Laksa dari Gunung Slamet. betul. Tidak salah lagi. Mau kemana mereka itu, Kakang? Kurang tahu. Bagaimana kalau kita ikuti mereka? Mungkin kita bisa tahu tempat persembunyiannya. Setuju. Kupra, Beraja, Iya, Guru. masuklah ke dalam cincin ini. Dan jangan keluar sebelum aku perintahkan. Baik, Guru. Mari Bidara, Mak Lampir pasti belum jauh. Jalannya lambat. Sepertinya ada yang tidak beres. Tidak baik makan sampai tiduran. Sudahlah. Kita kan baru saja akuran. Sudah, jangan. Gara-gara kamu, aku jadi tersedak. Aku lagi yang salah. Jelas. Makanya diam sajalah. Satu semilik ini. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Datanglah. 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 Aku memerlukan pertolonganmu. Apa yang bisa saya bantu, Pangeran? Tolong antarkan aku ke tempat Ki Ageng Jembar Jumantoro. Beliau ingin menyampaikan sesuatu kepadaku.
Baik, Pangeran. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk sembara. Aku rebut dari Mak Lampir. Bagaimana pusaka ini bisa jatuh ke tangannya? Tipu daya, Guru. Dia memperalat sahabat saya sehingga saya pingsan. Dan sahabat saya lah yang mengambil pusaka ini dari saya. Dan dibawa lari sehingga sampai ke tangan Mak Lampir. Berarti kau masih kurang permohonan perlindungan kepada Allah. Mulai sekarang, kau daimkan wudhu. Doa dan zikirmu akan cepat disambut Allah jika kau ucapkan dalam keadaan suci. Insya Allah, akan saya amalkan, Guru. Terimalah. Cari Mak Lampir sampai ketemu. Dan musnahkan dia dimanapun dia berada. Baik, Guru. Ki Ageng, Kamu sungguh mengagumkan Sembara. maafkan saya, Guru. Saya tidak salah memilih orang. Kamu memang pantas memegang cemeti amal rasuli. Terima kasih, Guru. Mau kemana Mak Lampir dan Ki Bandang Laksa itu, Kakang? Aku tidak tahu, tapi melihat arahnya seperti menuju Gunung Selamet. Kalau begitu, ke istana Ki Bandang Laksa. Mungkin. Nampaknya Mak Lampir sedang luka parah. Bagaimana kalau kita serang sekarang, Kakang? Kesempatan bagus untuk membunuh Mak Lampir. Sebelum mereka sampai ke istana Ki Bandang Laksa, Kakang. Kamu takut kalau sampai ke istana Ki Bandang Laksa? Bukannya takut, tapi kita akan tambah pekerjaan, Kakang. Murid-murid Ki Bandang Laksa itu jelas akan merepotkan kita. Belum lagi ditambah para petingginya yang tidak menguntungkan kita. Bagaimana kalau kita serbu sekarang, Kakang? Jangan. Kenapa? Sekaranglah kesempatan kita untuk membunuh Mak Lampir. Dan sekarang pula kita mempunyai kesempatan mengikuti Mak Lampir untuk membawa kita ke tempat Farida disembunyikan. Aku ingin menyelamatkan Farida. Aku ingin merebutnya dari tangan Mak Lampir. Aku mengerti. Aku akan membantumu, Kakang. Si milik kita. Kau tuduh aku menghilangkan pusakamu. Ternyata kau sendiri yang lupa. Kau temukan di mana barangmu itu? Dul. Ditanya diem aja. Malah ketawa. Memangnya aku badut? Kata buyutku memang begitu, Sir. Ada 3 laku yang dikatakan badut. Pertama, orang yang bersalah, tapi tidak mengakui kesalahannya. Bahkan berusaha menutupi kesalahannya dengan berbagai cara agar dikatakan baik. Dia disebut badut penipu. Memangnya aku penipu? Bukan, kau bukan golongan badut ini. Kedua, orang bersalah, dia mengakui kesalahannya, tapi dia tidak mengakui bahwa kesalahannya itu telah merugikan orang banyak, sehingga dia tenang-tenang saja tidak merubah perangainya, dan tidak minta maaf pada orang banyak yang telah dirugikan. Dia disebut badut dungu. Hah? Kau tuduh aku badut dungu? Bukan, kau hanya rada-rada. Rada-rada apa? Ya, rada-rada. Semilik kita. Ketiga, orang bersalah, dia mengakui kesalahannya, dan dia minta maaf pada orang banyak. Tapi dia tidak mau menghentikan perbuatannya itu. Dia disebut badut kurang ajar. Kau menuduh aku kurang ajar. Kau merasa kurang ajar tidak? Ya jelas tidak.
Wong Basur kok. Kalau begitu, jangan mengulangi kesalahan yang sudah disadari, supaya tidak termasuk sebagai badut kurang ajar. Sudah sampai. Apa kita akan memasuki alam siluman, Kakang? Harus. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membuntuti Mak Lampir? Biarkan dia masuk ke istana dulu. Kita harus menjadi telik agar kehadiran kita tidak diketahui mereka. Baik, Kakang. Aduh, kurang ajar. Keparat Ki Ageng Jumantoro. Awas, tunggu pembalasanku. Aduh, panas sekali rasanya, Kakang. Aku pun pernah merasakannya, Lampir. Dulu aku terluka parah seperti ini juga. Ketika aku bertempur dengan Ki Ageng Prayoko. Biar aku obati sendiri. Hanya aku mau minta tempat pesanggrahan yang terpencil. Agar aku bisa bersemedi dengan tenang. Lihat itu, Kakang. Kita ikuti lagi, Kakang. Biarkan jauh dulu. Kita harus berhati-hati agar tidak dicurigai makhluk di sini. Mau apa kita kemari, Sembara? Kau pikir kau sedang apa, Sir? Hah? Tempat ini? Aduh, serem sekali. Jangan-jangan ada silumannya. Ada apa, Sembara? Ada apa, Sembara? Ngomong, Sembara, ada apa? Sir, apa kau mendengar suara pedang beradu dan suara orang berteriak-teriak? Kamu mendengar ya, Sembara? Loh, kok malah balik bertanya? Kau dengar tidak? Justru itulah, Sembara. Aku tidak mendengarnya sama sekali. Jangan-jangan ada memedi, Sembara. Terdengar lagi. Kau dengar tidak, Sir? Bagaimana, Sir? Kau menangkap suara gaduh itu? Sembara, tempat ini benar-benar angker. Lihat nih, bulu kuduku mulai berdiri. Ya kan? Kamu lihat kan? Yuk kita pergi dari sini. Takut aku. Justru tempat seperti ini yang kita cari. Justru. Kau ingin aku mati ketakutan. Semilik ide. Sir, kau tahu kan Farida di bawah makhluk bangsa siluman? Sekarang inilah kesempatan kita untuk melihat apakah Farida di bawah makhluk penghuni telaga ini apa bukan. Pergilah sendiri. Biar aku menunggu di sini saja. Berani nggak ya? Takut aku. Tapi jangan kemana-mana sampai aku datang. Ya Allah, lindungilah hambamu yang penakut ini dari godaan setan, memedi, jin botak. Sebenarnya aku takut sama mereka. Amin. Amin. Siapa kau? Bangsa manusia, Kakang. Tangkap. Kita jadikan mangsa kita. Kalian tidak tahu malu. Seorang wanita dikeroyok 5 orang laki-laki. Apa urusanmu? Pergi. Sebelum kau kami jadikan mangsa. Silakan. Aku pun tidak akan tinggal diam. Dewata mengirimkan makanan buat kita, saudara-saudara. Tangkap dia.
Tahan. Lihat, ada bangsa manusia lagi di sini. Gemuk. Ayo kita ke sana. Ayo. Dia bisa melihat kita, Kakang. Hati-hati. Mungkin dia bangsa manusia yang sakti juga. 4 badut. Dia melihat kita berempat. Berarti matanya betul-betul bisa menembus alam kita. Bukan 5. Badut dungu, badut penipu, badut kurang ajar, badut semilik kita. Hasilnya cuma kentut. Kalau begitu jangan dekat-dekat, Kang. Dia benar-benar orang sakti. Dari mana kau tahu? Sejak kemarin perutku tidak beres. Aku kentut terus. Kalau bukan orang sakti, bagaimana dia tahu aku tukang kentut? Hei, badut-badut, datanglah kemari. Aku sunati satu persatu sampai buntung. Lari, Kakang. Lari. Kita mau disunat. Ayo. Keluarlah, Nyai. Saya bukan orang jahat. Nama saya Sembara. Sembara. Saya bermaksud baik. Saya ingin bersahabat. Bolehkah saya berkenalan dengan Nyai? Sembara dan Cemeti itu luar biasa. Bagaimana, Sembara? Ketemu Farida? Tidak, Sir. Ayo kita pergi. Ini bukan tempat yang aman. Model begini pasti banyak memedinya. Ada apa lagi, Sembara? Gadis cantik, Sir. Gadis cantik? Mana? Mana? Di seberang sana. Pakaiannya serba putih. Tipis dan halus seperti bidadari. Siapakah namamu, Nyai? Wah, gawat. Kamu mulai kesurupan, Sembara. Sembara, bangun. Bangun. Bolehkah saya tahu siapa nama Nyai? Namaku Rindi Antika. Terima kasih atas pertolongan Andika. Rindi Antika. Nama yang indah. Sesuai sekali dimiliki gadis cantik dan manis. Loh. Apanya yang cantik? Wah, benar-benar kesurupan kamu. Aku harus bisa mengobatinya. Apa-apaan kamu, Sir? Mempraktekkan ilmu. Ilmu apa? Kata guruku, ini ilmu goyang kampret. Siapapun yang kena ini, pasti dia akan nyengir kuda. Goyang gundulmu. Sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Berapa lama, Kakang? Apa kita akan menunggunya terus sampai Malampir sembuh? Kita lihat saja nanti. Ketiwasan, Guru. Seorang pemuda dari bangsa manusia menggagalkan kami menangkap Rindi Antika. Siapa namanya? Dia tidak menyebutkan namanya. Tapi senjata yang dimilikinya benar-benar dahsyat dan membuat setiap lawan gentar, Guru. Senjatanya apa? Tombak? Keris? Pedang? Bukan. Sebuah cemeti, Guru. Cemeti? Apakah pemiliknya seorang kiai tua? Kiai Ageng Jembar Jumantoro? Bukan. Dia masih muda, Guru. Jangan-jangan kau telah berhadapan dengan Sembara. Di mana saudara-saudaramu yang lain? Entah kemana. Kami saling terpisah karena gentar ketakutan. Sewaktu mendengar ledakan cemeti lawan kami itu. Ayo, ikut aku. Ada berita kurang baik. Muridku bentrok dengan seorang pemuda bangsa manusia. Dia bersenjatakan cemeti. Kukira Sembara. Di alam apa kalian bertarung? Alam halus, Guru. Waktu itu kami sedang bertempur dengan Rindi Antika. Kami hendak menangkapnya, tapi usaha kami gagal karena pemuda itu datang menolongnya. Rindi Antika, anak si Bayau dari Istana Atas Angin. Betul, Guru. Atas perintah siapa?
Kalian hendak menangkap Rindi Antika. Atas perintahku, aku ingin menjadikan gadis cantik itu selirku. Aku setuju, Kakang. Biar si Bayo disiksa karena sakit hati. Menyerahlah Malampir. Nyawamu ada di tanganku. Kira-kira siapa pemuda itu? Sembara. Ki Ageng Jembar Jumantoro pasti sudah memberikannya pada Sembara. Aku meragukan keamanan Farida. Kenapa? Aku sembunyikan Farida di istana Ki Bayuwangsa. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika untuk menyerbu istana Siluman Buaya, pasti Sembara akan menemukan tempat Farida disembunyikan. Aku harus segera memindahkannya. Antarkan aku ke sana, Kakang. Kita berangkat sekarang juga. Apakah tidak sebaiknya menunggu lukamu sembuh dulu? Kakang Sembara. Rindi Antika? Betul, Kakang. Kenapa? Aku kira seorang bidadari yang baru turun dari kayangan. Aku merasa sangat berbahagia sekali, Kakang. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan Kakang. Jujur? Jujur? Kakang bagaimana? Aku juga. Dibandingkan hari-hari yang telah lewat, aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Jujur? Bawalah aku pergi, Kakang. Jadikanlah aku istrimu. Pasti aku akan membawamu, sayangku. Buah hatiku. Ada apa, Sir? Nih, makanan sudah mateng. Kau hanya merusak mimpi indahku saja. Mimpi apa? Aku ketemu dengan seorang gadis cantik. Dia ingin jadi istriku. Kamu mau? Dia sangat cantik sekali. Sepertinya aku sulit untuk menolak. Farida mau kau apakan? Kan hanya mimpi. Biarpun cuma mimpi, itu namanya berkhianat. Pergi. Jangan kemari sebelum aku panggil. Siap. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika, maka tidak aneh jika anak muda itu akan menyerbu istana Kedung Dalam. Apalagi cemeti laknat itu sudah berada di tangannya. Dia dapat mengobrak-abrik istana siluman manapun. Farida tidak boleh jatuh ke tangannya. Tidak boleh. Bagaimana kalau kita undang seluruh jagoan aliran hitam yang ada di Nusantara, baik dari bangsa jin maupun manusia? Kita musnahkan cemeti Amal Rasuli yang sangat membahayakan itu. Aku setuju. Segera laksanakan, Kakang. Iya, tapi tunggu sampai luka-lukamu sembuh benar. Kira-kira mau kemana mereka, Kakang? Tidak tahu. Kita ikuti saja nanti. Kamu bisa dibunuh Mak Lampir jika berani berbuat kurang ajar pada gadis itu. Keluar kalian dari tempat ini. Keluar! Ada apa, Kakang? Anakku Bajul Segara mau berbuat kurang ajar kepada gadis yang sedang kita jaga ini. Untung Kakang segera tahu. Kita harus menjaga agar Mak Lampir tidak murka. Mak Lampir tidak segan-segan membunuh siapa saja yang dianggapnya bersalah. Betul. Lama Mak Lampir tidak ada beritanya. Aku khawatir tiba-tiba Mak Lampir muncul dan kita disalahkan. Bisa habis kita.
Kita harus berhati-hati terhadap buaya itu, Kakang. Betul, kalau tidak mereka akan curiga kepada kita. Kita harus bersikap tenang dan jangan mencurigakan. Bagaimana cara kita memasukinya, Kakang? Cari akal. Kita harus bisa masuk tanpa mengundang kecurigaan pada mereka. Bagaimana keadaan tawanan kita, Farida? Apakah kalian menjaganya dengan baik? Tentu, Guru. Ia dalam keadaan sehat. Bagus. Karena kalau tidak, nyawa kalian sebagai penggantinya. Sejak aku pergi dari sini, pernahkah istana ini diserang bangsa manusia? Tidak, Guru. Mulai sekarang, perintahkan pada seluruh tentaramu untuk memeriksa semua tempat. Tangkap dan bunuh setiap manusia yang menjadi musuh kita. Baik, Guru. Kamu menyembunyikan manusia di sini ya? Tidak, Tuan. Tidak. Silakan Tuan periksa dengan teliti kalau tidak percaya. Di mana-mana ada pemeriksaan, Kakang. Apa Malampir sudah mengerti kalau kita mengikutinya? Aku juga tidak habis mengerti mengapa tiba-tiba ada pemeriksaan. Tapi aku pikir Malampir belum tahu bahwa kita telah menyelundup ke sini. Berdasarkan apa Kakang berpikir begitu? Kalau Mak Lampir mengerti kita mengikutinya sampai kemari, ia tentu sudah langsung menyerang kita bersama muridnya dan para pengikutnya yang rata-rata sakti mandraguna. Apa maksud Malampir mengerahkan prajurit untuk mencari manusia seperti kita? Jaga-jaga menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Itu suatu tanda. Di sini Mak Lampir menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan besar Farida disembunyikan di sini. Kita harus mencarinya sampai dapat. Masuk akal, Kang. Kita jangan pulang dulu sebelum mendapatkan Farida. Prajurit, sembunyi. Tunggu! Siapa kalian? Kami petani, Ndoro. Buka topinya cepat. Maaf, kami tidak tahan angin. Merasa pusing jika membuka topi. Kurang ajar. Jangan membantah. Buka topi kalian. Maaf Kisanak, kami hanya menjalankan tugas. Tolong Kisanak, perlihatkan wajah Kisanak hanya kepada saya saja. Bangsa kita, jalan terus! Cepat! Cepat! Mampirlah ke rumah saya, Kiai. Dusun Cergomas. Cari nama Darmo, mantan lurah yang sekarang jadi prajurit. Permisi, Kiai. Aneh. Siapa dia, Kakang? Sepertinya dia mengenali Kakang. Itulah yang aku herankan. Dia mengenaliku, sementara aku merasa tidak mengenalnya. Cobalah ingat-ingat, Kakang. Dia menyebut Dusun Cergomas dan Darmo mantan lurah. Cergomas, Darmo mantan lurah. Sepertinya baru kali ini aku mendengar nama itu. Aneh. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia mau menolong kita? Melamun. Sudah hafal belum? Apanya? Jurus daun terbawa angin. Gawat. Besok giliran kamu maju ke depan memperagakan jurus itu. Guru bisa marah dan kamu bisa dihukum karena tidak melaksanakan tugas. Kamu sendiri? Aku sudah bisa. Coba lakukan. Aku ingin lihat. Sekalian aku akan menirukannya. Supaya cepat bisa.
Siap digantikan. Siap digantikan. Nyai. 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 Nyai bernama Farida. Ada salam dari guruku, Kiai Jabat. Dan salam juga dari Sembara. Andika siapa? Shh, jangan keras-keras. Berlakulah seperti biasa, supaya tidak dicurigai. Katakan dulu, Andika ini siapa? Adik seperguruan Sembara. Hanya saja kami dari bangsa jin. Tolong, keluarkan saya dari sini. Sabar, tidak mudah untuk mengeluarkan Nyai. Penjagaannya sangat ketat berlapis-lapis. Yang penting sekarang Nyai bersikaplah seperti biasanya. Supaya jangan ada yang curigai. Ada yang datang. Siap. Siap digantikan. Kenapa lampu dimatikan? Permintaan tawanan. Silakan hidupkan jika Andika tidak berkenan. Selesai. Minta tawanan saja diikuti, bilang saja biar tidurnya enak. Saya khawatir akan keselamatanku keberadaan Braja, Kakang. Berdoa sajalah semoga Allah melindungi keduanya. Ada yang datang. Kiai. Nyai, Kiai. kami di sini. Nyai Bidara. Bagaimana? Berhasil? Berhasil, Kiai. Dugaan Kiai benar. Malampir menyembunyikan Nyai Farida di dalam istana, di bawah tanah. Bagaimana penjagaannya? Berlapis-lapis. Kami rasa akan sulit untuk membawa Nyai Farida kemari. Kalau tanpa ada bantuan dari orang dalam. Darmo dari Cergomas. Barangkali dia bisa dimintai bantuannya, Kakang. Kita harus menyelidiki dulu siapa dia. Besok kita ke Cergomas. Kita temui dia di sana. Baik, Kakang. Bajul Denta. Ya, Guru. Aku perlu ruangan khusus untuk bersemedi menyembuhkan luka dalamku. Segera kami sediakan, Guru. Selama aku bersemedi mengobati luka dalamku, kalian jangan lengah. Sebab musuh-musuh kita bukanlah orang-orang biasa, tapi tokoh-tokoh besar yang sakti mandraguna. Kalau sampai Farida direbut musuh, nyawa kalian gantinya. Paham? Paham, Guru. Silakan, Guru. Semua perlengkapan sudah saya sediakan di dalam. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kiai, silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Kiai yakin tidak ada yang mengikuti? Insya Allah yakin. Silakan duduk. Terima kasih.
Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku ingin tanya pada Kisanak. Dari mana Kisanak mengenalku? Mungkin Kiai lupa. Bukankah dulu kita pernah bertemu, Kiai? Kapan? 10 tahun yang lalu, Kiai. Inikah buaya yang pernah menyamar bocah dan memangsa ternak itu, Pak Singo? Benar, Pak Guru. Inilah buaya itu. Kita bunuh saja sekarang buaya ini. Tunggu! Jangan sembarangan membunuh makhluk yang tidak berdosa. Belum lama ini, seorang bocah mati diseret buaya. Tidak, dia mati karena tenggelam, bukan karena digigit buaya. Kalau karena digigit buaya, apakah ada bekas luka gigitan? Jadi harus bagaimana, Kiai? Kalian harus percaya padaku. Bahwa yang aku katakan adalah untuk kebaikan kita semua. Percaya, Kiai. Bebaskan buaya ini. Lepaskan lagi ke alamnya. Biarkan dia hidup lestari. Aku tidak setuju, Kiai. Aku telah pertaruhkan nyawaku untuk menangkapnya. Ini upah untukmu, agar kau tak kecewa. Baik, silakan dilepaskan lagi. Buaya yang Kiai tolong itu adalah saya sendiri, Kiai. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Kiai tidak datang menolong saya. Pasti saya sudah lama mati. Aku sudah melupakan apa yang sudah aku lakukan. Aku hanya menunaikan tugas sebagai hamba Allah yang harus saling memelihara sesama makhluk. Amanat kehidupan. Mungkin Kiai bisa melupakan, tapi saya tidak, Kiai. Saya merasa berhutang nyawa pada Kiai. Tidak akan terbayar jasa Kiai pada saya. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku punya murid yang kekasihnya diculik mak lampir. Dan sekarang dikerangkeng di bawah tanah. Seorang gadis dari bangsa manusia bernama Farida? Benar. Saya pernah bertugas menjaganya, Kiai. Dia dijaga dengan penjagaan yang luar biasa ketatnya. Hampir seluruh lorong dan pintu menuju kerangkeng itu ada penjaganya. Bisakah Nak Darmo mengusahakan aku masuk ke sana? Bagaimana caranya, terserah Nak Darmo. Nyawa taruhannya, Kiai. Allah yang lebih berhak menentukan kematian manusia. Betul juga, Kiai. Masukkan. Baik. Hati-hati. Sedikit, sedikit. Barang apa, Kang? Harta karun barangkali. Nyai, keluar Nyai. Ada di mana kita? Di gudang. Berarti kita ada di sini. Kita tunggu malam. Coba lihat petanya. Lampir,
Kau sudah sembuh? Kau lihat sendiri. Tenaga pukulanku sudah kembali seperti semula. Aku senang melihat kau sudah sembuh. Tapi masih harus dicoba. Apakah semua kesaktianku sudah pulih kembali? Ayo, serang aku. Jangan di sini. Jangan segan Bandang Laksa. Ayo, keluarkan semua kehebatanmu. Agar aku bisa mengukur tingkat kesembuhanku. Baik, lihat seranganku. Cukup. Aku belum puas. Jangan dipaksakan. Nanti penyakitmu kambuh lagi. Masih banyak waktu untuk berlatih secara pelan-pelan. Sedikit demi sedikit sampai kau benar-benar sembuh secara sempurna. Prajurit, semua ikut saya. Tapi jangan ada yang membantah. Semua ikut. Sudah pergi, Kakang. Mana kuncinya, Kakang? Kerangkeng bawah tanah ada di sini. Berarti kita harus ke sini, Kakang. Ya, di sana kita cari bangunan yang berbentuk candi pentar. Darmo sudah membuka pintu untuk masuk ke lorong bawah tanah. Ayo kita ke sana. Woi, tunggu! Siapa kalian? Terus saja, Kiai. Larilah ke sana. Masuk ke bangunan itu. Tunggu sampai aku datang. Cepat, Kiai. Cepat. Kemana larinya? Sepertinya ke sana. Tidak, aku lihat ke arah sana. Berarti ke bangunan itu. Betul. Sepertinya kedua orang itu lari ke sana. Tapi aku masih ragu. Ayo kita kejar ke sana. Ayo. Hei, tunggu! Berhenti! Panggilan ketua. Betul, berarti keduanya tidak lari kemari. Cepat, jangan buang waktu. Ayo. Hampir saja, Kakang. Tadi aku sudah merasa kita pasti akan ditemukan oleh mereka. Dan aku sudah bertekad. Terpaksa prajurit-prajurit itu harus dihabisi. Kalau terpaksa apa boleh buat. Tapi kita usahakan jangan sampai terjadi. Mereka kita buat pingsan saja. Kecuali jika benar-benar mengancam jiwa kita. Regu 1, kejar ke sana. Regu 2, arah sana. Regu 3, lewat lorong itu. Kita kepung dulu istana ini. Jangan beritahukan siapa-siapa bahwa ada penyelundup kemari. Jangan sampai dayang-dayang dan abdi dalam istana menjadi panik. Mengerti semuanya? Mengerti! Laksanakan! Laksanakan! Nyai! Kiai! Darmo! Darmo! Kemana kita sekarang? Ke bawah tanah. Tapi aku hanya bisa mengantar sampai ke depan pintu yang menuju ke kerangkeng tempat Farida ditahan. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak apa-apa. Yang penting kau tunjukkan saja di mana tempatnya. Dan umpama Kiai tertangkap, maaf, tolong Kiai pura-pura tidak mengenali saya. Mungkin saya pun akan pura-pura kejam kepada Kiai. Tapi jika ada kesempatan, saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan menolong Kiai. Aku mengerti. Kami berdua akan senantiasa meminta perlindungan Allah agar kami tidak tertangkap. Di mana tempatnya? Mari ikut saya, Kiai. Saya hanya bisa mengantar Kiai sampai di sini. Hati-hati, di dalam banyak penjaga. Usahakan jangan sampai tertangkap.
Cepat, segera masuk Kiai. Ketua. Ya, sedang apa Ketua? Anak buahku melihat dua orang tidak dikenal. Sekarang mereka sedang aku perintahkan untuk mengepungnya. Iya, kami pun melihat kesibukan mereka. Tetapi ketika kami tanyakan, katanya tidak ada apa-apa. Kenapa Ketua kemari? Aku takutkan penjahat itu menyelinap kemari. Maka aku tunggu di sini. Jangan khawatir, di sini penjaganya ketat. Sejago apapun mereka, pasti akan tertangkap. Tunggu. Apakah waktu kalian kemari tidak melihat dua orang mencurigakan yang lari ke arah sini? Tidak. Bagus. Maaf. Waduh, bagaimana ini? Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memeriksa apa isinya. Sudahlah, ayo kita ambil lagi ke dapur. Mana bisa? Aku ambil dari jatahku dan jatah anak buahku. Ayo. Mengambil makanan saja lama benar. Jangan-jangan mereka ketiduran di dapur. Sudah belum? Sudah gundulmu. Sudahlah, tidur saja dulu. Nanti juga datang. Farida. Nenek. Shh, jangan keras-keras. Aku Guru Sembara. Bukankah kedua muridku yang menyamar sebagai prajurit telah menyampaikan pesanku? Maaf Guru, kedatangan Guru memang sedang saya tunggu-tunggu. Sekarang giliran saya, Kiai. Pukul saya sekuat, Kiai. Buat saya seperti kedua kawan saya itu. Mana aku tega, kau sahabatku. Cepat lakukan, Kiai. Kalau tidak, akan membahayakan diri saya sendiri. Saya bisa dicurigai. Bidara, kau bisa membunuhnya. Tidak, dia hanya pingsan 2 atau 3 jam lebih lama dari kedua temannya itu. Ini yang terbaik buat dia. Untuk menghilangkan kecurigaan, Kakang. Kita tahu sendiri siapa malampir. Ayo, kita keluar dari sini. Jangan buang-buang waktu lagi.
Kata orang, cinta itu buta. Percaya tidak sembarang. Itu tidak benar. Yang benar itu, cinta itu tuli. Cinta itu budak. Cinta itu edan. Ngomong sembarang, ngomong. Ngomong apa? Masa Allah, dari tadi kamu itu mendengarkan apa? Aku bicara tentang cinta. Cinta itu budak. Cinta itu tuli. Kenapa begitu? Karena orang yang jatuh cinta itu maunya nekat. Tidak mau dinasehati. Kedua kupingnya bolong-plong. Mana ada kuping seperti itu? Kupingmu barangkali? Semilik gede. Kurang ajar. Kiai Jabat dan si Bidara yang menculik Farida dari tanganku. Akan kubunuh penjaga semuanya. Kenapa mereka tidak melapor padaku? Mereka sudah lapor, hanya kita saja yang bertindak kurang cepat. Kau menyalahkan aku, Kakang. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya ingin mengatakan, kenapa kita tidak segera mengejar mereka? Selagi mereka belum jauh, kita rebut kembali Farida. Apa sulitnya? Semua ikut, bantu guru kalian merebut Farida. Kita bertemu lagi, Bidara. Dan kau Jabat, kenapa belum mampus juga? Allah masih mempercayai aku untuk menghadapi manusia setan seperti kau, Lampir. Lancang omonganmu, Jabat. Mari kita buktikan. Siapa di antara kita yang lebih dulu mampus? Kau yang akan mati hari ini oleh tanganku, Lampir. Perempuan kau yang akan aku bunuh lebih dulu. Siapa yang bawa Farida tadi? Mungkinkah Bayau? Sepertinya bukan dia. Siapa ya? Yang jelas dia bukan manusia. Bangsa jin. Kemana terbangnya tadi? Kita kehilangan jejak. Kau kenal siapa dia? Kalau aku tahu, pasti aku sudah datangi tempatnya untuk merebut kembali Farida. Apa mungkin Bayau? Bukan. Aku tahu benar musuh bebuyutanku itu. Cepat pulang ke istana. Kita lihat siapa dia dengan pasu benggala. Betul, Kakang. Semua kembali ke istana.
Kamu tahu nggak Sembara? Kata kakekku tentang cinta. Apa katanya? Cinta, menurut kakek saya, berasal dari dacin dan mata. Loh, dacin bagaimana? Dacin kan timbangan, Sir. Benar. Dacin itu menurut beliau lambang dari hati. Artinya menimbang-nimbang. Nah, kalau mata artinya itu lambang dari pikiran. Ya. Jadi cinta itu menurut beliau adalah ungkapan dari hati dan pikiran. Jadi? Ya, menurut beliau itu cinta atau siapa saja yang jatuh cinta itu hati dan pikirannya harus jalan. Maksudnya? Cinta jangan hanya berdasarkan pandangan mata atau pikiran saja. Tapi juga berdasarkan pada pandangan mata hati. Wah, dalam juga ajaran kakekmu, Sir. Terus? Kakeknya Basir. Cinta menurut beliau jangan hanya dilihat cantiknya saja. Tapi juga hatinya, akhlaknya. Begitu? Ya, itu kan menurut beliau. Tapi menurutku masih ada yang kurang. Apalagi, Sir? Duitnya. Hah? Maksudmu? 3 serangkai Sembara. Dengar, wajahnya cantik, baik akhlaknya, banyak duitnya. Jadi kan kita bisa nebeng hidup. Semilik kete. Diwejang kok malah cengengesan. Kamu kan belum tahu siapa kakekku. Benci aku. Nur cahaya Farida. Moksa dalam Paso Benggala. Kurang ajar. Paso Benggala aku tidak dapat menembus kabut gaib. Kita serbu saja kerajaan atas angin. Ini pasti perbuatan Bayau. Kita obrak-abrik bersama-sama. Tidak. Aku tahu benar. Yang menculik Farida bukan si Bayau. Istana atas angin. Aku tahu siapa kau. Kau pasti anak buah Wak Bayau. Kau kenal ibuku? Siapa ibumu? Bayau. Oh, kau saudaraku. Kau pasti Rindi Antika. Betul. Dari mana kau tahu namaku? Ibumu. Beliau banyak cerita tentang putri yang sangat disayanginya. Beliau menyebut namamu Rindi Antika. Tapi beliau lebih senang memanggilmu si centil mungil. Ibu senang memanggil orang-orang yang disayanginya dengan panggilan-panggilan lucu. Kepada ayah, ibu memanggilnya dengan panggilan si pemalu tampan. Di mana ayahmu? Aku tidak pernah melihat ayahmu selama aku tinggal sekian lama bersama ibumu. Kau pernah tinggal di istana atas angin? Iya. Ayahku sudah almarhum. Kau tahu siapa yang membunuh ayahku? Tidak. Mak Lampir. Itu sebabnya ibumu sangat bermusuhan dengan Mak Lampir. Ibuku tidak akan tenang hidupnya jika belum membunuh Mak Lampir. Ayo. Rindi, siapa yang kebawa itu? Dia bangsa manusia. Di mana ketemukan dia? Perkenalkan, ini Farida, anak angkat ibuku. Melati. Kenanga. Farida akan menjadi murid di perguruan ini. Aku? Yuk. Siapa yang akan menjadi murid di sini? Aku? Iya, supaya kau di sini pun ada kesibukan. Tidak hanya berdiam diri saja. Lagi pula, itu sangat baik supaya kau bisa menjaga dirimu sendiri. Kau harus memiliki ilmu bela diri. Apalagi jika kau berurusan dengan Mak Lampir. Iya, tapi aku tidak tertarik. Kenapa? Bagiku berkelahi sangat mengerikan. Aku merasa tidak layak melakukan pekerjaan kaum lelaki. Begitukah pendirian kaum perempuan dari bangsamu? Betul. Kami merasa kodrat kami berbeda dengan kodrat kaum lelaki. Perang adalah tugas kaum lelaki, sedangkan tugas kaum perempuan menjaga kesejahteraan keluarga. Melahirkan, merawat anak, memasak, dan menjaga rumah, begitu kan? Iya. Ternyata pemikiran kaum bangsamu masih sangat terbelakang. Farida, awas!
Kenapa kakek hendak mencelakai saudaraku? Saudara dari mana? Dia kan manusia. Dia Farida, anak angkat ibu. Apa maumu? Menjadikannya murid kakek. Aku tidak pernah mempunyai murid anak manusia. Sekarang kakek punya kesempatan untuk punya murid bangsa manusia. Farida sekarang sedang diincar mak lampir untuk kakek. Berarti kau keturunan Kiai Ageng Prayogo. Betul, kek. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa membalas jasa kepada sahabatku. Baiklah, Rindi. Permintaanmu akan kukabulkan, cucuku. Mulai sekarang, Farida menjadi muridku. Alhamdulillah, alhamdulillah, kek. Farida, cepat cium tangan kakek. Iya. Ha! Ya. 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 Ha! Hup. Ya. Ya. Hai. Ya. Ya. Hup. Tangan harus mengepal kuat dan lurus. Tapi, persendian harus tetap lemas. Iya. Jangan ada pikiran yang masuk. Kecuali mengarah pada raga sukmamu. Lihat. Ya! Hap! Ya! Lemaskan persendian. Hayali adalah salah satu daya dari Nur Sejati Raga Sukma. Hayali yang kuat dapat menciptakan kekuatan Raga Sukka. Hayalkan, Nur Sejati masuk ke dalam tubuhmu bersama hirupan napas yang kau ambil dari udara. Hayalkan, Nur Sejati mengalir ke paru-paru, jantung, dan tanganmu. Hayalkan, Nur Sejati sudah berpusat di tanganmu. Apakah telah kau rasakan tanganmu yang terasa hangat? Apakah telah kau pusatkan Nur Sejati di tanganmu? Pukul batu ini sekuat tenagamu. Pukul kuat-kuat. Keraguanmu telah mencelakakanmu. Lakukanlah sebuah perbuatan dengan penuh keyakinan. Karena Nur Sejati hanya akan bisa kuat oleh bulatnya keyakinan. Jika sewaktu memukul, penuh dengan keyakinanmu, batu itu akan pecah. Tanganmu akan berubah seperti palu kodam. Tunjukkan, Rindi. Lihat, Farida. Ya! Apa yang kamu lihat, Farida? Pukulan Rindi Antika tidak berpengaruh. Batu itu masih utuh. Masa? Tunjukkan, Rindi. Luar biasa. Batu itu hancur jadi debu. Itu adalah salah satu kekuatan Nur Sejati Raga Sukma. Kamu pun bisa melakukannya asal kamu mau berlatih dengan tekun. Pertemukan kedua telapak tangan kalian. Sedotlah daya Nur Sejati dalam-dalam. Salurkan ke seluruh tubuh. Lalu pancarkan keluar. Mulai. Berhasil. Tunjukkan gambar Farida. Muncullah Farida. Muncullah berkat kala puja sakti. Sakti. Oh. Oh. Perbuatan siapa lagi ini? Rupanya Farida dikelilingi orang-orang sakti. Aku harus tahu di mana Farida sekarang berada. Harus. Mengapa tidak kita sebar telik sandi? Percayalah lampir, di antara ribuan telik sandi, salah satunya
pasti dapat melacak kemana Farida berada. Betul, Guru. Jika Guru berkenan, kami akan kerahkan wajah balat siluman buaya untuk mencari di mana Farida berada. Akan kami sebar ke seluruh negeri siluman maupun negeri manusia. Baik, lakukan sekarang juga. Cari Farida. Katakan pada wajah balat, jangan sampai pulang tanpa hasil. Mereka akan aku dengan tanganku sendiri. Baik, Guru. Perintah Guru segera kami laksanakan. Bagaimana perasaanmu selama tinggal di sini? Betah? Betah juga. Hanya terkadang aku teringat ayahku. Ibumu? Kau tidak ingat ibumu? Ibuku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Meninggal di Mak Lampir. Nasib kita sama. Aku kehilangan ayah, kau kehilangan ibu. Sama-sama dibunuh oleh Mak Lampir. Farida, kau pernah punya kekasih? Punya. Bahkan sudah hampir menikah, tapi gagal. Gagal? Hari pernikahanku berantakan karena aku diculik Ratu Kencana. Ratu Siluman Babi. Mau apa Ratu Siluman Babi itu menculik kamu? Mau dikawinkan dengan adiknya, Pangeran Garai. Tidak tahu diri, Siluman Babi ingin kawin dengan bangsa manusia. Untuk kesekian kalinya, Wak Bayo berhasil menyelamatkan aku. Lalu aku dititipkan kepada Kiai Karangsemaya, sahabat ibumu. Tapi Mak Lampir berhasil menculik aku lagi. Hingga saat ini, aku belum bertemu dengan kekasihku. Kasihan, nasibmu sangat malang. Tentunya sekarang ini kekasihmu menderita menahan rindu kepadamu. Ya, seperti juga aku. Lama sekali aku menahan rindu. Wajahnya, suaranya, belayannya, dan segalanya. Tentunya dia sangat tampan. Ya, tampan dan gagah. Siapa namanya? Namanya... Biar aku saja yang memberi nama untuk kekasihmu yang sangat kau cintai itu. Silakan. Siapa? Apakah kekasihmu itu seorang pemuda yang periang, yang hangat, atau sebaliknya? Pendiam, dingin, acuh tak acuh? Dia seorang pemuda yang hangat, tapi pemalu. Kalau begitu, aku memberi nama untuk kekasihmu, si tampan pemalu. Itu kan nama panggilan ayahmu. Aku hadiahkan untuk kekasihmu. Kau sungguh baik, Rindi. Semoga kau pun cepat mendapat kekasih. Perlihatkan Farida. Perlihatkan Farida. Celaka, penyakitmu kambuh lagi. Pasti akibat pertempuran tempo hari itu. Iya, waktu bertempur melawan Kiai Jabat dan Nyai Bidara, Guru terlalu memaksakan diri. Padahal baru sembuh. Kesehatan Guru belum pulih dengan sempurna. Lebih baik Guru istirahat. Rasanya lebih sakit daripada yang kemarin. Sakitmu tidak main-main, Lampir. Sudah sampai pada puncaknya. Kalau tidak segera diatasi, kok akan tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan harus melakukan upacara persembahan korban. Harus ada tumbal dari bayi hasil hubungan gelap yang dibuang ibu. Bayi dari hasil hubungan gelap yang dibuang. Cari bayi hasil hubungan gelap yang dibuang ibunya. Guru akan melakukan upacara tumbal sesaji. Iya. Bawa ke... Apa di sini ada gua? Ada. Di sebelah selatan ada Bukit Setan. Di sana ada Gua Iblis. Cocok untuk melakukan upacara tumbal sesaji. Bagus. Bagus. Segera laksanakan. Baik. Lir. Lir. Cahayu. Penek no blimbing kuwi. Apa bisa ya? Cahayu. Teruskan, Sir. Cahayunya mau disuruh apa? Disuruh menyediakan makanan untuk orang lapar. Masih lapar, Sir. Kau tadi kan sudah makan kelinci dan singkong bakar.
Aku ini orang gemuk Sembara. Kalau hanya 5 biji singkong sama 2 ekor kelinci, mana bisa kenyang. Saking laparnya, muncul bayangan putih berkelebat di sana. Bayangan putih? Di mana? Di sana. Tapi mungkin bukan apa-apa. Itu hanya pengaruh perut yang sedang lapar saja. Kalau begitu tidurlah, biar rasa laparmu hilang. Mestinya begitu. Tapi kalau perut sedang keroncongan, tidak mau diajak berdamai. Biji mata maunya melotot melulu. Ya sudah, kau baringkan saja, biar aku yang jaga di sini. Yang mana pemuda si penggoda hatimu itu? Si gemuk yang sedang berbaring itu, atau yang ada di dekat api unggun? Yang ada di dekat api unggun, sedang duduk. Tapi yang gemuk itu lumayan juga. Kau suka? Kalau dia mau, aku juga tidak menolak. Dekatilah, masuklah dalam alam impiannya. Baiklah. Siapakah gerangan putri yang cantik ini? Masa Paduka lupa? Nama hamba Cempaka Sundulangit. Kalau begitu, perkenalkan. Nama saya Basir Sundul Bumi. Kakang? Nyai? Nyai yang bernama... Rindi Antika. Ya, Rindi Antika. Saya Sembara, Nyai. Saya selalu teringat pada Nyai sejak pertemuan kita yang pertama. Kenapa tertawa? Ada yang lucu? Sama. Apanya yang sama? Aku juga merasakan hal yang sama. Oh ya? Betulkah kau ingat aku, Nyai? Betul, Kakang Sembara. Senang sekali Nyai memanggilku Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Ternyata kita mempunyai getaran hati yang sama, Rindi Antika. Kita saling mencintai.